Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang teguh di atas ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang ada pada bab qaulullah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Bab ini membahas tentang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini, muallif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil athari, dalil dari perkataan sahabat. Adapun ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk atau Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini dalil yang pertama terkait cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dalil yang kedua dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersumber dari riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia semuanya. Walahuma, begitu pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anhu, dari Anas bin Malik pula, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang atau ada 3 hal, siapa yang 3 hal itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan atau mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Ya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah seseorang yang mencintai orang lain dikarenakan cintanya kepada Allah Ta'ala. Dasar cintanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Serta yang ketiga adalah orang yang benci, orang yang tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka dijerumuskan, dilemparkan ke dalam api. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la tajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Salah seorang di antara kalian tidak akan mendapatkan manisnya iman hingga, kemudian menyebutkan 3 hal tadi. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, man ahabba fillah, siapa yang membenci seseorang karena Allah, wa abghadha fillah, man ahabba fillah, siapa yang mencintai seseorang karena Allah, wa ahabba fillah, benci seseorang pun karena Allah, wa wala fillah, dan membela karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, ketahuilah sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala diperoleh dengan hal ini. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, dan seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman meskipun salat dan puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, hingga dia melakukan hal tersebut. Waqad sarat ammatu muakhatin nasi ala amri dunya, dan kebanyakan muakhatin nas, persaudaraan manusia, kecintaan manusia dengan manusia yang lain, itu dasarnya adalah dunia. Wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan yang demikian tidaklah berguna sedikit pun. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, dan Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala,
wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah hubungan di antara mereka. Qal al-mawaddah, beliau menafsirkan adalah kecintaan. Al-asbab adalah kecintaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini menerangkan tentang cinta kepada selain Allah. Kenapa kecintaan dimasukkan muallif ke dalam kitab tauhid? Karena cinta itu ibadah. Ya, cinta itu ada bagian ibadah. Dan cinta merupakan af'alul qulub, perbuatannya hati. Hati bisa berbuat, bisa berkata. Ya. Makanya sebagian ulama ketika mendefinisikan iman, al-imanu qaulun wal amal, iman itu ucapan dan perbuatan, tidak memasukkan i'tiqad, itu bukan berarti tidak memasukkan i'tiqad. Karena i'tiqad itu bagian dari amalan hati. Betul. Ya. Qaulul jawarih ataupun qaulul qalb. Ya. Ucapan lisan, ya, qaulul lisan, ucapan lisan, atau qaulul qalb, atau ucapan hati. Ya. Amalul jawarih atau amalul lisan, amalul qalb, amalan anggota tubuh ataupun amalan hati. Ya. Jadi kalau kita dapati definisi dari ulama kita, iman itu qaulun wa amal, lu kok nggak ada i'tiqad? Nah, itu maksudnya apa? I'tiqad ini sudah masuk kepada amalul qalb, gitu loh. Ya. Nah, cinta adalah amalul qalb. Apa bedanya antara amalul qalbi sama qaulul qalb? Amalan hati sama perkataan hati itu ada pada kretek hati. Ya. Takut. Nah, iku ono kreteknya nanti ya. Takut, rasa takut ada nggak? Ada, itu amal. Itu bedanya. Cara membedakan amalan hati sama qaulul, ucapan hati. Cinta, dia yu'athir fil qalb. Coba orang yang jatuh cinta, hatinya apa? Berbunga-bunga, senang, terus kayak jembar gitu hatinya. Tahu jembar? Iya, bahasa Jawa jembar itu lebar, luas gitu ya. Ya. Apa itu? Qaulul amal hati. Karena apa? Yu'athir. Ini cara membedakan qaulul qalbi dan amal qalb. Asy-syahadah, persaksian, qaul. Karena nggak ada asar dalam hati, nggak ada pengaruh, nggak sempit hatinya, nggak sesek, nggak bahagia, nggak, itu qaul. Ya, lah karena cinta itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Disinilah rahasia mengapa muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan bab cinta kepada selain Allah dalam kitab tauhid. Apa itu cinta? Ya. Koyo nom ya. Banyak definisi, ya, banyak definisi. Tapi ya, cinta itu akan semakin tidak difahami kalau didefinisikan. Ya, semua orang pada paham sudah, gitu loh. Sama seperti matahari. Ya, kalau sampai ditanya apa itu siang-siang ini, ditanya jelaskan apa itu matahari. Kalau usah dijelaskan, no, sudah tunjuk aja. Ya, kalau didefinisikan malah tambah bingung. Nah, ini dikatakan oleh apa namanya syarah. Innal mahabbata hiya minal mustalahati allati la tu'arrafu bi ta'rifi awdah minha fatarkuha bila ta'rif ahsan.
Sesungguhnya al-mahabbah, cinta, itu adalah istilah yang tidak didefinisikan dengan satu definisi tertentu. Fatarkuha bila ta'rif ahsan, tanpa mendefinisikan cinta itu lebih baik. Itu lebih jelas. Nah, ini yang pertama. Pada bab ini mu'alif mengatakan atau Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan ayat wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada bentuk ada tasawi. Ya. Ingat, yuhibbunahum ka hubbillah. Cinta kepada mereka seperti cinta kepada Allah. Nah, ini terlarang. Apalagi lebih mencintai selain Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ketika anak istri misalnya nih meminta sesuatu yang haram, nangis anaknya, nangis misalnya, atau istrinya nangis gitu, kemudian dituruti atas dasar cinta misalnya, ya, maka ini adalah bukti tanda ternyata dia lebih mencintai istrinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di sini sudah jelas nih. Ya, seseorang dihadapkan hukum Allah, ketentuan Allah dengan keinginan Allah taala dan yang diinginkan oleh orang yang dia cintai di dunia ini. Ya, ternyata dia lebih memilih keinginan orang yang dia cintai meskipun hal itu melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikasi ya, indikasi kalau yang dia lakukan atau ada pada dirinya kecintaan kepada selain Allah melebihi cinta kepada Allah atau setara. Ya. Bukti orang yang sangat mencintai Allah daripada yang lain itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji 2 kali nih untuk membuktikan cintanya kepada Allah itu tidak berkurang. Yaitu ketika mengharap anak lama, kemudian Allah beri anak Ismail. Baru lahir, Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim agar membawa anaknya plus istrinya Hajar ke lembah yang gak ada penghuninya. Kalau kita warna teko, ya, sakno gitu kan. Gitu. Ojo mono gitu. Kadang-kadang anake mondok wae ditangisi bolak-balik. Ya. Ya. Dan anak njaluk mondok ado ya, agak jauh dikit. Ya. Ojo kesine parak-parak gitu kan. Gak teko ya. Kita gitu. Padahal baru apa? Demikian. Ini Nabi Ibrahim. Ini yang pertama, Nabi Ibrahim lolos, berhasil. Beliau taat kepada Allah. Yang kedua, ketika Ismail alaihissalam ya, bisa bantu Ibrahim sampai usia bisa yakni mandiri. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah umur sekitar 13 tahun. Ya, dikatakan Ibnu Katsir itu umur 13 tahun. Ya. Ya. Itu kalau kita mungkin SMP ya. Nah, SMP bisa dikongkon-kongkon sudah. Nah, itu disuruh
Atau Nabi Ibrahim diperintah menyembelih. Nunggu anak lama, wes habis itu ya bisa. Ya. Dulu nggak ada HP, nggak ada video call, ya disambangi sesekali. Oh ini disuruh menyembelih. Nah, ini Ibrahim diuji oleh Allah Taala. Mana yang lebih dia cintai? Ternyata Nabi Ibrahim selamat, sukses, ya, membenarkan perintah Allah. Bukan hanya Ismail. Bukan hanya Ibrahim, Ismail pun ya nurut. Hajar, istrinya Ibrahim pun demikian. Ketika di awal beliau ditaruh Nabi Ibrahim di satu lembah, kemudian Ibrahim ingin meninggalkan anak dan istrinya, Hajar bertanya pada Ibrahim, ya, apakah Tuhanmu yang menyuruh yang demikian? Kata Ibrahim, iya. Langsung dengan mantap Hajar mengatakan, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, ketika Ismail diberitahu bahwasanya ayahnya mimpi nyembelih dirinya, jawabannya, Pak, aku mimpi Pak. Oh, ya, kembang tidur. Gak gitu jawabannya. Tapi ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang kamu diperintah. Kamu akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, ini potret hamba Allah Azza wa Jalla yang terbukti mengedepankan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang lain. Kalau kita nggak tahu di tingkatan mana. Ya, tapi kita berusaha memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, al-mahabbatu itu ada beberapa macam. Atau ada dua macam. Yang pertama adalah al-mahabbatu tabi'iyah. Dan yang kedua al-mahabbatu mahabbatul ibadah. Al-mahabbatu at-tabi'iyatu itu artinya cinta naluri, karena naluri. Ya. Seperti tadi, ayah cinta kepada anak. Seorang suami cinta kepada istrinya, pun sebaliknya. Ini mahabbah tabi'i, gitu. Ya, tidak terlarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahabbatul ibadah, cinta ibadah. Ya. Cinta dikategorikan ibadah apabila tastalzimu dhulla wa ta'dhimu al-khudu' wa ta'dhimu lillah mahabbatan wa dhullan wa ijlalan. Jika rasa cinta tersebut disertai dengan pengagungan orang yang dicintai, merendahkan diri di hadapan orang yang dicintai, ya, ini cinta ibadah, gitu loh. Ya seperti coba yang kadang-kadang pemuda zaman sekarang sering melakukannya, mau ngelamar itu loh, rukuk-rukuk di hadapan calon istrinya, ya bukan rukuk gini tapi gini, nah, ya, inhina, merendah, ini nggak boleh. Ya, ini tadlil, sudah keluar dari cinta tabi'i. Ya, jadi cinta itu bercampur antara apa? Ibadah sama tabi'i. Ya, sebagaimana khauf sudah pernah kita sampaikan, khauf itu ada khauf tabi'i, ada khauf ibadah. Nah, kapan khauf berubah dari tabi'i kepada ibadah? Jika terkumpul di dalamnya ta'zim kepada orang yang atau kepada sesuatu yang ditakuti, ya, tadlil,
menghinakan diri di hadapan sesuatu yang ditakuti, ini ibadah. Takut yang demikian tidak boleh kecuali kepada Allah. Itulah. Nah, ini apa? Jenis cinta. Syirik dalam hal ini disebut syirkul mahabbah, syirik dalam cinta kasih. Kemudian muallif rahimahullah taala membawakan dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai dari anaknya dan orang tuanya serta manusia yang lain atau semua manusia. Hadis ini bukan berarti orang yang melakukan demikian mencintai anak melebihi cinta kepada Rasulullah langsung dikatakan kafir. Loh kan Ustaz, hadisnya kan jelas la yu'minu, gak iman. Nanti gak iman apa? Kafir. Nah, untuk memahami hadis ini harus dikembalikan kepada bahasa Arab. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Jangan sekali-kali memahami dalil dengan bahasa selain bahasa Arab. Gitu. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, dipahami bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, terjemahan tidak tepat. Dalam bahasa Arab, la itu berarti nafyun, meniadakan. Namun meniadakan atau peniadaan ada tiga. Nafyu zat tahu zatnya, itu yang ditiadakan. Yang kedua adalah nafyu sihah, yang ditiadakan itu kesahan. Ya. Dan yang ketiga itu nafyul kamal, yang ditiadakan itu kesempurnaannya. Saya ulang lagi, kalau kita mendapati hadis maka ini memiliki makna salah satu dari tiga yang saya sebutkan tadi. Zat yang ditiadakan atau kesohihan yang ditiadakan atau kesempurnaan yang ditiadakan. Contoh, la ilaha illallah. Ini apa yang ditiadakan? Zat atau kesohihan atau kesempurnaan? Zat. Gitu loh. Ya. Zat. La rajula fil masjid. Nggak ada orang di masjid. Apa yang ditiadakan? Zat. Ya, paham ya? Nah. Kemudian yang kedua adalah yang ditiadakan kesohihan. Contoh, la sholata liman yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini apa yang ditiadakan? Kesahannya. Sholatnya ada, zat sholatnya itu ada toh? Ya, ada. Dia ngangkat tangan, takbir, ruku, sujud, ada, tapi dia nggak baca Al-Fatihah. Nah, maka tidak sah. Maka la sholata itu maksudnya nggak sah gitu loh. Ya. Nah, contoh yang ditiadakan adalah kesempurnaan hadis ini. La yu'minu, gak sempurna iman. Imannya ada, tapi tidak sempurna. Ya.
Wal muradu, nah dikatakan oleh Asyarih, maka yang dimaksud adalah nafyu kamalil iman, meniadakan kesempurnaan iman, amman qaddama mahabbata ghairir rasuli alaihi, bagi atau dari orang yang mendahulukan mencintai selain Rasul dari cinta kepada Rasul. Kemudian selanjutnya, dalil yang kedua dari dalil hadis yang disampaikan oleh muallif, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang jika didapati pada seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan kemanisan iman atau manisnya iman. Fahalawatul imanil mutadhamminah liladzati wal farahi. Maka sempurna atau manisnya iman itu mengandung kelezatan dan kegembiraan. Ya. Lezatnya hidup, bahagianya hidup, gembiranya seseorang itu tergantung dengan keimanannya. Gitu loh. Semakin kuat iman seseorang, semakin bahagia. Makanya orang yang paling bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Padahal kalau kita buka sejarah beliau, hidup beliau, kita lebih nyaman. Ya, kita ya paling cuma RS, rumah sederhana, mentok itu. Kalau Rasulullah RSS, rumah sangat sederhana. Sekali sampai selonjor saja susah, ya, sempit, ya, gak luas. Ya. Beliau pernah kelaparan, kita nggak pernah kelaparan, mentok-mentok, ya paling makan ikan asin gitu. Sampai-sampai dalam hadis, ya beliau apa? Diganjel perutnya, karena lapar. Tapi beliau mampu mengatakan baiti jannati, rumahku iku surga bagiku. Ya. Adapun orang yang hidup dalam kemewahan saat ini nggak bisa. Mau ngucapin baiti jannati aja susah. Berat karena hakikat realita baiti nari, rumahku iku neraka bagiku. Ya. Gitu. Mau ke rumah itu kayak datang ke medan pertempuran ini. Ya. Nah, jadi manisnya iman itu membawa kelezatan iman dan juga kebahagiaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyempurnakan kecintaan. Ya. Yaitu berupa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala di dalam kitab beliau Tauqul Hamamah, beliau mengatakan bahwasanya kuat lemah ada tidaknya cinta pada hati seseorang itu tergantung sebab. Tergantung sebab. Kalau sebab itu ada, maka cinta itu ada. Kalau sebab itu tidak ada, maka cinta itu pun akan hilang. Gitu loh. Sama seperti begini, seorang suami istri nih, ya, kalau dia dasar pernikahannya itu mong, ayu ganteng, ya, gue nih bojone jerawatan titik, wes ganti sawang. Gitu. Kenapa? Sebab cintanya nggak ada sudah. Gitu loh.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan pemuda ataupun pemudi untuk mengedepankan apa? Agama. Gitu loh. Ya. Tapi oleh golek bojo ayu enggak ada ya oleh gitu. Boleh, siapa yang melarang? Enggak boleh, enggak ada yang melarang. Itu fitrah, ya. Namun jangan sampai mengenyampingkan agama dan jangan berprinsip agama bisa dididik ustaz. Ya. Ya, ini kadang pemuda ini agama bisa dididik. Nek wis elek yo masuk dadi ayu, nah, gitu kan. Jawabnya kok gampang. Iya, wong elek gak iso ayu, wong elek gak iso ganteng, tapi ojo lali, wong ganteng iso dadi elek. Gitu. Ini pernah terjadi. Abdurrahman bin Abu Bakar. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Abdurrahman bin Abu Bakar ini, ya. Suatu ketika beliau berdagang di negeri taklukan kaum muslimin. Di situ ketemu seorang perempuan cantik gitu kan. Giginya itu kalau orang Jawa itu kayak biji timun ya. Sebagai apa? Penggambaran saking apike untune. Rata gitu kan. Saat balik di Madinah ini, Abdurrahman ini kepikiran wis. Ya, kepikiran wis gak jelas itu. Ya. Akhirnya apa? Ya. Beliau pun bisa mendatangkan wanita ini. Berada di kota Madinah. Jadi istrinya. Wah, seneng iki. Wah, seneng. Ya sing diseneng-senengi, yang dicintai wis dadi bojone. Sampai-sampai istri-istrinya Abdurrahman ini cemburu karena sudah nggak perhatian lagi. Ya. Hingga akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla menimpahkan penyakit pada wanita ini sehingga giginya itu berubah, wajahnya berubah. Langsung Abdurrahman ini gak noleh. Gitu loh. Gak noleh, gak direken wis. Akhirnya Aisyah ya menasihati Abdurrahman, kamu jangan demikian. Kamu itu harus lakukan dua hal ini, salah satu dari dua hal. Imma kamu talak, balikan ke negerinya, atau kamu tetap bermuamalah dia sebagaimana sebelumnya. Maka Abdurrahman ini milih apa? Dibalik nona negeri. Ya. Ya. Awalnya dulu apa? Disenangi, dicintai, oleh apa? Wes, ayu. Tapi sekali lagi, kalau dasarnya itu, maka akan hilang. Gitu loh. Ya. Makanya seseorang ketika mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, karena dia taat kepada Allah, maka cinta yang demikian akan utuh, akan langgeng. Ada dulu nggih? Why does Egypt?
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib. Kemudian yang ketiga, cara mendapatkan manisnya iman dengan mewujudkan cinta kepada Allah adalah ketika seseorang membenci lawan dari keimanan. Ya, membenci lawan dari keimanan, yaitu benci kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku, itu tidak menafikan adanya apa? Benci. Ya, benci pada keyakinan selain Islam, benci kepada sesembahan kepada selain Islam, selain Allah Azza wa Jalla. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidaklah mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir cinta kepada orang yang memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Betul. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam Al-Usul Salasa mendefinisikan Islam. Apa itu? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lau bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Dan apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Gitu loh. Ya, ini harus ada di dalam hati. Ya. Jangan sampai wis baba wis sakar-karepe loh. Jadi ketika kita membiarkan dia, ya orang yang selain Islam beribadah, itu bukan berarti ada kerelaan selain Allah disembah, gitu. Gak boleh. Seorang muslim rela adanya sesembahan kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, nggak boleh. Tetap harus ada apa? Kebencian. Ya. Tapi ya tidak boleh anarki gitu loh. Jadi ini harus difahami kan? Ya, tidak harus difahami. Wah, benci sudah kerusakan ini juga tidak boleh. Gitu loh. Ya. Jadi ridho akan sesembahan selain Allah itu gak boleh, tapi melakukan hal-hal yang di luar batas wewenang dia itu juga gak boleh, gitu loh. Ya. Nah, siapa yang membenci
lawan dari keimanan, yaitu benci kepada kekufuran, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Seperti gini lah, Pak. Ya. Ini ada orang nih. Ya, di antara cabang kekufuran kan kemaksiatan. Di antara kemaksiatan itu riba. Ini ada seseorang mau melakukan transaksi nih. Mau melakukan transaksi. Sebelum deal ternyata kok transaksinya kok haram ini. Ya, ada hal-hal keharaman ini kan. Seandainya dia misalnya bingung itu, ini gimana ini, untungnya gede. Kemudian dia ngambil, enggak, ini haram, ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia batalkan, dia tidak lanjutkan transaksi tersebut. Insya Allah dia akan dapati hatinya itu lapang. Gitu loh. Lapang. Karena dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Dia lebih mengedepankan Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang lain. Dia benci kepada kekufuran. Sebagaimana benci dijebloskan atau didorong ke api, ke dalam api. Ini sebelum neraka inilah. Sebelum neraka, sudah api dunia saja. Ada yang mau nih, dipanggang ini. Ya. Nggak ada. Gitu loh. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala membawakan dalil athari, yaitu dalil dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa kebanyakan manusia di dalam membangun hubungan persaudaraan ataupun hubungan cinta kasih itu dasarnya dunia, gitu loh. Ya. Siapa yang bermanfaat atau siapa yang memberi manfaat duniawi, maka dia dicintai. Yang tidak memberi manfaat sedikit pun, ya dibenci. Nah, maka cinta yang demikian itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Seperti yang saya sampaikan tadi apa? Akan mudah luntur, gitu. Karena berkepentingan. Ya, maaf aja nih, kayak perpolitikan gitu kan. Iya toh? Enggak ada istilah dalam politik itu apa? Koalisi abadi enggak ada. Permusuhan abadi enggak ada. Yang ada itu apa? Kepentingan, gitu loh. Dasarnya apa, dunia. Nah, kita hendaknya apa? Belajar untuk mencintai seseorang itu karena dasar agama, gitu loh. Mencintai saudara seiman, ya, apalagi yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, itu dijadikan apa? Dasar cinta kasih. Ya, istri pun demikian. Ya, kalau memang awalnya bukan karena dasar agama, coba dirubah. Ya, dasar cintanya karena agama. Dengan cara apa? Dididik, diajari supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hal ini dilakukan, insya Allah cinta tersebut akan langgeng, ya, cinta tersebut itu akan terjaga dan bisa sampai ke dalam surga. Salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, beliau mengatakan begini. Saya lupa sahabat itu siapa namanya. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dengan dasar cinta ini aku bisa menemani mereka di surga meskipun aku tidak beramal dengan amalan mereka.
Modal cinta. Begitu pula seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kapan terjadinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan? Qala, dia mengatakan mahabbatullahi wa rasuli, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Jadi ringkasnya, cinta ini adalah ibadah. Kapan cinta itu ibadah? Cinta kan tadi ada dua ya, tabi'i sama ibadah. Kapan cinta itu menjadi ibadah? Jika dibarengi ta'zim, pengagungan kepada orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai, dan juga tadlil, merendahkan diri di hadapan sesuatu yang dicintai. Kalau cintanya demikian bentuknya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau sekedar cinta tabi'i, maka ini tidak mengapa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.